Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal jelasin mengenai stakeholder teori. Nah, apa sih stakeholder teori itu? Stakeholder teori yaitu teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Nah, stakeholder yaitu semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, keberhasilan usaha suatu perusahaan ditentukan oleh manajemen perusahaan yang berhasil dalam membina hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. Nah, stakeholder di sini tidak hanya terdiri dari investor dan kreditur, tetapi juga pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, karyawan, badan regulator, asosiasi perdagangan, termasuk juga lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, pengungkapan keuangan dan non-keuangan dalam laporan keuangan sebagai sarana komunikasi antara manajemen dan stakeholder. Nah, kegiatan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial yang dilakukan dan diungkapkan secara berkelanjutan dalam laporan tahunan perusahaan akan memberikan dampak kepada kelangsungan hidup perusahaan, dan ini akan mendapatkan dukungan dari stakeholder. Nah, perusahaan itu perlu memberikan informasi relevan kepada stakeholder tentang posisi, upaya, dan prestasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, ini pemegang saham memiliki hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Nah, stakeholder juga memiliki hak terhadap perusahaan. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan atau power untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Nah, oleh karena itu, power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder. Nah, power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas, yaitu modal dan tenaga kerja, akses media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Nah, teori ini dengan jelas menampilkan corak baru dalam mempersepsikan perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis, serta memberikan kesadaran etika tentang tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan itu bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam hal ini, keamanan perusahaan dapat diperoleh yang pada akhirnya berujung pada kepentingan pemilik perusahaan. Kemudian, manajer akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Nah, variabel yang berhubungan dengan teori ini yaitu variabel corporate social performance. Nah, penerapannya yaitu bisa menjadi penerapan corporate social performance bisa menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan tentang aktivitas perusahaan. Nah, semakin bagus penerapannya, itu bisa membuat stakeholder memberikan dukungan penuh ke perusahaan untuk aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal, sehingga akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Nah, teori stakeholder juga berkaitan dengan variabel knowledge management. Nah, penerapan dari knowledge management atau manajemen pengetahuan ini yaitu merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Nah, pihak stakeholder internal ini turut berperan aktif dalam mengelola manajemen pengetahuan dan meningkatkan mutu pengetahuan di perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, dengan meningkatnya kinerja manajemen, ini akan mempengaruhi stakeholder eksternal sehingga mereka ini yakin bahwa perusahaan ini bisa bersaing dalam era globalisasi seperti ini.
Nah, itu aja yang bisa saya jelasin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.